Halo, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi tadi malam ada berita yang menggembirakan ya, dimana Marcelino Ferdinand akhirnya mendapatkan debutnya di klub senior Oxford, klub profesionalnya Oxford, dimana Oxford tadi bertarung di Piala FA melawan Exeter City, yang berakhir dan kemenangan Exeter City dengan skor 3-1. Marcelino dimasukkan di menit ke-88 ya, ketika Oxford sudah tertinggal 3-1 dan kekurangan satu pemain karena ada kartu merah ya dari pemain Oxford. Marcelino mencatatkan satu sentuhan, satu kartu kuning, satu pelanggaran dan satu kartu kuning. Nggak ada peluang yang berhasil dia ciptakan. Satu operan, satu sentuhan, dan ini menjadi langkah yang cukup baik ya untuk Marcelino, karena so far dia kan selalu bermain di tim mudanya ya, kemudian akhirnya mendapatkan debut. Atmosfer ini yang bisa membuat Marcelino berkembang, atmosfer bermain di level tertinggi, karena kalau misalkan dia bermain di youth terus, dia akan kesulitan mendapatkan match sharpness yang baik gitu. Makanya gue berharap kedepannya Marcelino terus mendapatkan menit demi menit. Nggak apa-apa cuma 2-3 menit di setiap pertandingan, tapi menit demi menit itu akan membuat match sharpness Marcelino tuh meningkat terus gitu. Feeling dia menghadapi pertandingan, karena kan tekanan di Liga 2 Inggris itu sangat besar ya, jauh lebih besar dari liga-liga yang ada di Asia. Jadi gue harap level Marcelino ini terus meningkat. Memang kalau melihat bakatnya, seharusnya ya, ini gue berdasarkan banyak statistik, dan gue juga pernah melihat potensi dia di Football Manager ya. Gue tahu ini tidak bisa menjadi acuan, gue paham gitu, tapi seharusnya data ini tuh 60-70% akurat lah. Marcelino harusnya secara bakat bisa menyentuh levelnya Bologna, levelnya Empoli, atau levelnya Crystal Palace yang gitu-gitu ya, tim-tim papan tengah Italia atau Inggris, atau mungkin tim-tim papan tengah Spanyol. Level Marcelino itu bisa sampai sana gitu kalau Marcelino tekun, terus mendapat jam terbang, ibaratnya lancar perkembangannya, itu bisa mencapai maksimalnya, bisa sampai segitu kurang lebih gitu, bisa mencapai 100. Kalau di Football Manager itu 140-150 gapnya gitu, dari maksimal 200. Jadi potensinya bisa sampai 150. Itu kurang lebih di levelnya Messilger sekarang ya, jadi bisa sampai situ levelnya Marcelino. Jadi seharusnya kalau dia misalkan mendapat menit demi menit terus bermain, misalkan di musim depan, syukur-syukur dapat lebih banyak lagi, bahkan mungkin bisa satu match full. Bisa jadi Marcelino 2 tahun mendatang itu bisa mendapat tempat utama di Oxford, bisa menjadi pemain utama, dan nanti ketika dia sudah reguler di Oxford, itu bisa menjadi jembatan Marcelino untuk berkarir ke tim yang lebih besar. Karena kita tahu ya, Marcelino ini bisa dibilang dibawa oleh Pak Erick Thohir ke Oxford gitu. Dibawa untuk mendapatkan menit bermain dan juga atmosfer yang lebih bagus gitu, dibanding dia harus pulang ke Liga 1. Kan sayang, bakat sebesar itu masih 20 tahun juga. Masih 20 tahun harus mental lagi ke Liga 1, kan sangat disayangkan. Jangan sampai seperti Witan dan Egy yang akhirnya stuck lagi di Liga 1 dan kesulitan lagi mendapat klub. Egy rencananya katanya diincar oleh salah satu klub Iran, Persepolis ya kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu ini kabarnya bener atau enggak, masih belum ada yang bisa mengkonfirmasi ya. Agennya pun tidak bisa mengkonfirmasi, tapi ya ini menjadi angin segar lah bahwa pemain-pemain bintang yang ada di Liga Indonesia ini kembali mulai dilirik lagi ya, mulai dilirik, dan semoga ini menjadi jembatan yang bagus
untuk pemain-pemain lainnya untuk bisa abroad, karena I'm so sorry level Liga 1 ini masih sangat rendah. Masih harus sangat ditingkatkan 2-3 level lagi untuk bisa menciptakan pemain-pemain yang level Asia. Kalau misalkan hanya stuck di Liga 1, itu sayang banget gitu. Mereka ya meskipun taruhlah mendapatnya menit mainnya dikit-dikit, tapi kalau mereka mendapatkan klub yang sangat bagus di luar, itu kan mempengaruhi juga secara tekanan, secara feeling, secara match shapeness segala macam. Asalkan nggak bermain ya, jangan sampai nggak bermain. Kalau misalkan dapat klub yang bagus tapi tidak bermain sama sekali, itu sama aja menghancurkan karir si pemain. Jadi datang ke klub yang lebih besar tapi mendapat menit bermain, sehingga atmosfernya itu menjadi bagus gitu. Atmosfer si pemain menjadi bagus, habit si pemain menjadi bagus. Pemain kan jadi mulai terbiasa dengan tekanan di level liga tersebut. Dan kalau udah terbiasa dengan tekanan di level liga tersebut, nanti kalau misalkan mereka dipanggil untuk membela timnas ke level Asia, kan bisa dibilang level Asia ini sedikit lebih rendah dibanding ya taruhlah kayak Championship atau Liga Italia, Liga Belanda, kan ada di bawah itu gitu. Jadi kalau mereka udah terbiasa dengan level seperti itu, ketika sudah ke Asia itu tidak akan keteteran. Dipanggil ke level Asia itu tidak akan keteteran. Jadi itu yang lagi dikejar gitu. Karena kalau gue hitung-hitung ya, Liga Indonesia ini mungkin bisa ada di level Asia mungkin 12 tahun lagi. Itu pun kalau lancar ya, secara pembinaan liganya kan lagi diperbaiki banget nih, ada VAR, ada segala macam. Itu kalau gue hitung-hitung kalau lancar ya, kalau tidak banyak hambatan, ya tidak banyak mafia segala macam, itu harusnya 12 tahun lagi kita udah bisa mengejar Liga Thailand minimal, udah bisa masuk 10 besar Asia lah. Dan itu kan pemain-pemainnya udah, kalau kita liganya sudah selevel Liga Thailand, itu mendapatkan pemain-pemain yang level Asia itu akan sangat mudah. Lihat Thailand aja bisa dibilang selalu konsisten mendaratkan pemainnya ke Liga Jepang, ke Liga Korea, ke liga-liga lainnya gitu, ke liga-liga Asia lah. Itu lumayan mudah gitu. Kenapa? Karena level liga mereka itu sudah lumayan gitu. Dan sekarang kita lagi OTW ke sana. Oke, jadi untuk pemain-pemain lainnya gue harap juga banyak yang abroad ya, yang masih ada di Liga 1. Rizky Ridho sih yang gue harapkan, sangat harapkan untuk abroad. Kenapa? Karena level dia udah terlalu tinggi sih untuk Liga 1. Apalagi dia nanti akan menjadi andalan ya. Dia ini kan bisa dibilang salah satu dari 5 back yang selalu pakem dipanggil ke timnas. Salah satu dari 5 back yang pakem dipanggil ke timnas. Dan dia kalau stuck Liga 1 aja, nanti kan level timnas kita, mudah-mudahan timnas lolos ke Piala Dunia. Karena kan level Piala Dunia itu jauh banget dari level Asia. Kalau Ridho tidak meningkatkan kualitasnya seperti dari yang sekarang, sulit sih bersaing di Piala Dunia. I'm so sorry aja. Rizky Ridho untuk gue di Asia udah cukup baik, tapi untuk level Piala Dunia ini masih kurang satu level lagi mungkin. Makanya dia harus abroad mencari klub yang jauh lebih bagus, Liga Jepang, mungkin Liga Korea, tapi harus main reguler, tidak hanya pengisi bangku cadangan. Main reguler atau misalkan jadi cadangan pun nggak apa-apa, tapi main terus 10 menit, 45 menit, sehingga match fitness-nya terjaga dan level permainannya meningkat. Gitu sih. Jadi ya balik lagi ke Marcelino, good luck untuk Marcelino ke depannya. Mudah-mudahan di ajang liganya juga bisa sedikit demi sedikit digunakan. Untuk Ole Romani juga yang baru pindah ya, katanya Ole Romani juga masih bermasalah dengan fitnessnya. Mudah-mudahan cepat diselesaikan ya masalah fitnessnya, sehingga bisa 100% dan bisa langsung membela Oxford. Karena kan Romani ini salah satu pemain termahal yang ada di Oxford. Jadi seharusnya Romani ini bisa starter ya di Oxford gitu. Soalnya kalau misalkan dia tidak banyak bertanding dan nanti Maret, kan di Maret dia kemungkinan besar akan dipakai ya. Kemungkinan besar akan dipakai oleh timnas Indonesia. Kalau misalkan dia match fitness-nya jelek, ini akan sangat merugikan timnas Indonesia. Jadi mudah-mudahan juga Romani cepat-cepat untuk main ya, supaya fitnessnya terjaga, match fitnessnya terjaga, dan kualitasnya juga terjaga.
karena tidak ada striker so far ya, tidak ada striker yang selevel oleh Romani gitu. Jadi kita harapkan sekali ya Romani bisa ada di kondisi 100% ketika nanti menghadapi Australia dan Bahrain, karena ini menyangkut juga ke Patrick Kluivert ya. Jadi akan sangat merugikan banyak orang lah kalau oleh Romani ini tidak 100% ketika bulan Maret. Gitu. Good luck untuk Marcelino, semoga terus meningkat dan terus meningkat.